Pemuda yang bermimpi kawannya sedang disiksa di alam kubur. Nah, keesokan harinya pemuda tersebut ingin meminta pertolongan, doa, syafaat, bantuan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa kenal dia? Jadi pada saat rehat, ada lagi sama lo dia hanya. Lewat orang lele lewat cicak bila lele alah rehat. Dekat dengannya oleh putihnya. Ya, jadi pemuda tersebut berkata kepada Syekh, bantu saya Syekh. Ada apa? Saya semalam bermimpi bahwa teman saya sedang disiksa dalam kubur. Lalu Syekh Abdul Qadir pun berkata, apa yang mesti saya bantu? Bilang sama pemuda tersebut, Syekh, tolong bantu sebentar. Tolong doakan kepada Allah dengan keberkahan engkau. Mungkin Allah mendengar pintaan doamu supaya kawan saya tidak disiksa lagi. Ya, mana? Dijawab sama Syekh, dia pernah ikut pengajian sama saya? Sepertinya enggak, Syekh, sama kayak saya juga. Nanti jawab Syekh. Dia pernah dengar pengajian saya? Enggak juga, Syekh. Kenal saya? Enggak, Syekh. Nama saya dia tahu? Enggak juga, Syekh. Belum. Bandung mana? Jadi kalau dia enggak kenal saya, enggak pernah ikut pengajian saya, enggak pernah dengar pengajian saya, pernah baca kitab saya, itu pun enggak pernah, Syekh. Waduh, semua enggak ada. Gimana ini? Enggak bisa saya bantu. Ya. Dia sama pemuda, Syekh, hari itu waktu rombongan Syekh masuk ke kampung kami untuk ngajar, karena rombongan Syekh rame, jadi di jalan itu debunya berterbangan karena bekas tapak rombongan Syekh. Ya, kita berjalan di atas debu yang nggak basah, tentu kan berterbangan debunya. Hari itu kami marah. Kenapa seperti ini? Lantas kami bertanya, siapa yang berjalan tadi rombongan? Kok nggak ada menghargai kita yang sedang di sini? Ada yang jawab, itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sedang buat pengajian di sana. Oh, kalau Syekh nggak apa-apa, kami senang. Ya, karena itu. Lalu kata Syekh berkata, kalau seperti itu, jaminan dariku katanya, jaminan dariku bahwa temanmu tidak lagi siksa. Pas malam pulang pemuda tersebut, pas malamnya dia tidur bermimpi kawannya sedang santai, kalau bahasanya sedang membersihkan luka bekas pukulan. Ya, singkat cerita, bukannya syafaat itu hanya pada Nabi, syafaatnya pada Nabi. Tapi ingat, pada orang alim juga orang saleh, pada diri mereka itu secara ruhaniyah secara ruhaniyah mereka bersumpah kepada Rasulullah untuk menjalankan misi dan visi Rasulullah. Sehingga dalam kitab Shalatul Muqarrabin disebutkan al-alimu ruhul alam. Orang alim itu adalah rohnya alam. Sedangkan alam ini adalah pemiliknya Rasulullah. Arti pemilik Rasulullah artinya tercipta alam ini daripada nurnya Rasulullah, walaupun itu ada khilafiyah. Alam pemiliknya Allah, memandang ciptaannya. Alam ini miliknya Rasulullah, memandang diperuntukkan ke Nabi. Baik. Pada orang alim secara ruhaniyah terikat dengan Rasulullah.
maka syafaatnya Rasulullah juga ada pada mereka. Sehingga pada kita Kashful Ghaibah itu disebutkan bahwa orang yang saleh, orang yang alim, kalau dia meninggal, ruhnya itu diberi tugas layaknya ruh malaikat hafil. Nampak? Maka kesimpulannya begini. Kita sedang mengaji misalkan contoh. Ngaji kitab siapa? Nah, kitab Bajuri. Nah, kitab Bajuri yang pekarangnya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, yang syarah daripada kitab Madan Nagrib yaitu Abu Syuja' Asfihani. Kenyale. Nah, maka pertolongan mereka datang kita menurut riwayat mana, dan itu riwayat yang sahih. Artinya kok bisa? Kan kita di alam kubur nggak tahu nanti gimana. Kok bisa ada syafaat seperti itu? Kalau bukan kalam ulama, kalam siapa kita dengar? Kalam prof yang kita dengar. Hukumnya. Maka daripada terbengkalai, kita pakai. Kita pakai supaya apa? Supaya setiap lembar yang tertuliskan karangan-karangan yang membahas masalah agama sebagai bentuk bahwa kita sedang berjihad menghilangkan kejahilan diri. Nampaknya. Karena beda kitab dengan buku beda. Maka kitab yang ada nggak ada orang pakai, misalkan ada kakak-kakak yang kitabnya hanya dipakai cok juk ayo. Dengar ini. Kiban. Kadang ada buku kadang buku baru kan dia. Kaju yo nak punya. Ini ke wakaf je. Wakaf ke orang yang mengaji. Jadi falaya belum mengalir. Beda buku kitab dengan buku beda. Padahal bahan bakunya sama, tapi isinya karena isinya beda inilah yang membuat kelasnya juga berbeda. Contoh, kalau buku dibakar ya terbakar semua lah. Tapi kalau kita manuskrip pertama yang ditulis di kertas oleh pengarang kita, oleh beberapa pengarang kita. Mereka membuat pengujian. Apakah karangan itu bisa dipakai? Apakah karangan itu benar? Apakah karangan itu bermanfaat? Mereka menguji. Ada satu ulama yang menguji lewat dicampakkannya ke sungai. Ada yang dibakar tapi nggak terbakar. Ini satu riwayat. Kitab Bajuri kitab Jarumiyah sama kitab Manting. Nah, ini pengarangnya setelah dikarang segala macamnya, beliau pergi ke pinggir sungai. Beliau berkata, "Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah sebuah petunjuk. Jika karanganku ini benar dan bermanfaat, maka tidak akan basah apalagi tenggelam." Datang beliau, dia ambil kitab, dilempar di sungai supaya nggak basah, biar nggak tenggelam. Dia ambil batu pun ditaruh di atas, nggak tenggelam. Nah, mereka tak boleh. Pada riwayat yang lain, dibakar nggak terbakar. Mungkin yang dibakar terbakar. Tapi bicara masalah isi yang sama yang pernah tertulis dengan tulisan tangan berbentuk manuskrip dasar. Ya, maka daripada terbengkalai, dan kepada kalian yang memang kalimna kitab saran saya, Sanandaroni gimana orang? Di ada neno itu. Ada Ustaz. Apa enggak? Ada neno. Tinggal IPA Ustaz. Ingat? Asrama IPA. Asrama? IPA. Ini sudah apa? Ipar. Jadi mu. Ya, contoh mah.
Ini kan nama saja. Tulisnya pertama di atas tulis bismillah. Di tengahnya tulis nama. Di bawahnya tulis lawan. Apa faedahnya? Ada faedah. Faedahnya yang pertama pada bismillah. Ada berapa semua huruf bismillah? Ada berapa semua? Ada 19 huruf. Kau percaya? Cari sendiri. Nah, kalian di dalam neraka, masing-masing neraka itu ada 19 pintu di dalam. Dalam neraka ada berapa? Ada 8. 7. Buka 8, neraka 7. Kapal lo. Nah, neraka ada tuh 7. Masing-masing 7 di dalamnya ada 19 pintu. Barang siapa yang menulis bismillah pada sesuatu yang menjadi miliknya, dan barang siapa yang memulai sesuatu dengan membaca bismillah, maka semua pintu yang 19 pintu di masing-masing neraka tertutup atas nama kita. Kata boleh. Di bawahnya kayak tertulis nama dia. Ya, pada. Setelah nama di bawahnya ada selawat. Itu apa hadisnya? Ini semuanya ada hadis, ada dalil semuanya. Kalau masalah selawat, hadisnya barang siapa yang pada kepemilikannya dia tulis namanya dan tulis selawat kepadaku, selama tulisan itu masih ada, selama tulisan itu tidak hilang, maka selama itu pula doaku menyertainya. Nyambung ya? Bapak HP tulis. Yang HP ka gambar hiu. Itu hiu. Kim Jong Un. Anak berpunya Joko nah anak berpunya tak payah. Kan? Kan ini. Kalau kakak tengok punya kak itu kita mantenan puau. Minan wakaf di suruhnya. Yang lain kahanan dubur draw. Nah pahala jariah mengalir. Karena barang siapa yang membantu seseorang itu berjihad, maka pada dirinya pun ada pahala jihad, daripada berbekalan. Nampak ya? Ini yang enggak ada tolong di copy dulu. Baik, yang enggak ada tolong di copy. Ya, Pak. Besok ingat, besok saraf. Saraf kitabnya kitab tasrif dan kitab matan bina. Baik, yang kitab tasrif dan kitab matan bina sebagai dasar, kitab dasar kita belajar. Nah. Baru apa? Ada buku dia. Coba selesai. Iya, bijak jawab. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ni. Nampak tu kitab ke? Dasar kitab. Nahu 2 subuh. Subuh pertama awamil. Kita bahas masalah rumus dasar nahu. Subuh Selasa kita mukhtasar didan. Lebih ke materinya. Kadang kita mendung mukhtasar didan sudah. Ya. Yang sudah ada kitab mukhtasar didan tunjuk tangan orang awal, orang lama boleh juga. Kana? Katiok jaro pe lagi ada mabu. Lumayan lah cuba katiok. Ro kena. Nah. Ni lah Daniel. Belum. Holy. Rehan. Iban tanya pegak serius dah kasus deh. Nama boleh kan? Urun di dalam pelawak dulu. Banyaknya dah bukan serius. Kakak orang yang banjaran. Yang cewek siapa yang sudah ada? Nenika. Udah, Bintang udah. Dewi dah. Nisa dulu. Indi dah. Nurul Kang. Rogu. Kamu bukan nak saya. Ini banjara mana kitab juga nak. Nama apa? Buka aja nama apa?